Nova mukanya dibenerin Nova. Salah. Oh iya. Silakan Bang Jon. Kagak benar mukanya nih, rusak. Merusak citra selebriti itu. Dari mana tadi ada nanya? Yang saksinya dari mantan narapidana yang pada saat Bang Amar kejadian itu dia masih ada di situ dan katanya dia punya foto yang Bang Amar lagi berkumpul berenam selesai diintimidasi atau sebelum, saya nggak ngerti. Dan situ juga ada foto para oknum-oknumnya di situ, katanya mereka punya gitu. Cuman jujur dari aku, kenapa? Mobil udah sama pengacara aku dipindahin. Oke, jadi udah itu paling bukti-buktinya, makanya Bang Amar mungkin sangat kecewa dengan saksi-saksi itu, oke? Yang nggak hadir. Dan tadi kan ada bisikan juga kan sebelum saksi sendiri mungkin ada obrolan apa sih? Oh iya, bisikan yang masalah saksi. Jadi waktu pas saksi tadi Bang Amar bacakan itu udah aku kasih saat Jaya jadi saksi, ya kan? Saya udah kasih ke Om Jon karena pihak Jaya memang yang WhatsApp duluan. Sebenarnya aku sih nanya, sebenarnya tadinya nggak mau niat jadi saksi, niatnya nanya karena kan saat di kamar itu ada Bang Amar, ada Jaya, ada Febri. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Wajar dong kalau saya mau tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Saya cari tahu nomor telepon mereka tapi nggak dapat. Akhirnya dia menghubungi saya lewat salah satu medsos yang dia menagih kalau gara-gara kamarnya diperiksa, handphonenya diambil, jadi dia minta ganti katanya. Ya udah, dengan imbalan ganti aku akan, ya tadi kan dengar sendiri lah ya, nggak perlu aku jelasin. Jadi itu sih sebenarnya, jadi udah
aku nih sudah terlalu dibawa jauh banget sih sama Bang Amar. Tapi ya udahlah, ini kan emang bukti yang harus kita keluarin gitu. Gitu. Dan oke, tadi kan betul bicara soal komitmen. Komitmen apa sih? Dia tanya aja, kalau itu aku nggak bisa ngomong, tanya sama Bang Amar aja komitmen apa yang harus dijalani selama mau ngurusin dia. Oke. Tadi ada obrolan perihal itu. Oh iya ada pasti. Reaksi Hah? Bang Amar? Ya tadi itu ya reaksinya gimana? Seperti apa? Dia lebih takut ditinggal saya atau ditinggal orang lain. Dan gitu, saya bukan sombong, tapi di sini udah bukan perkara aku sayang Bang Amar, hati nggak ada. Di sini saat kejadian itu gue lagi berhubungan sama Bang Amar dan gue tahu kejadian sebenarnya gimana gitu. Jadi sebenarnya udah capek nggak mau ngurusin kayak gini, capek banget, tapi gue harus terjun karena gue tahu gitu. Aku yang tahu, tiap hari aku kunjungan ke dia, aku tahu bagaimana di dalam keadaannya itu, aku tahu gitu. Bagaimana Bang Amar yang udah benar-benar berubah, dikasih lagi barang, aku tahu. Tapi sayangnya aku nggak bisa jadi saksi karena kan aku tiap hari ngadirin sidang, nggak boleh jadi saksi katanya. Jadi aku tahu perubahan Bang Amar yang sudah banyak, jauh berubah gitu loh. Jadi kalau aku tinggalin, siapa lagi yang bisa ngasih info, tahu gini ini loh masalahnya gini gitu loh. Oke. Jadi cuma itu, capeknya karena ya udah capek lah, kalian juga kan ngikuti Bang Amar tiap minggu pasti ada rasa capeknya gitu. Cuma kalau aku tinggalin, siapa lagi gitu yang mau ngurusin dia kayak gini tuh siapa, karena aku yang tahu semuanya kejadiannya Bang Amar gimana. Sih, jadi kayak udah capek aja, dan dia alhamdulillah udah selesai, tinggal tunggu putusan, serahin aja semua sama Allah udah. Dok, struggle-nya gimana sih dok? Katanya mengikuti persidangan dari awal sampai Iya di itu titik kan ini. mentalnya harus dikuatin, nama aku sudah terlalu banyak dibawa jauh gitu loh. Karena saat itu Bang Amar gak ada siapa-siapa yang ngurus, sampai pihak kepipin aja tuh aku yang ngurus, adik-adiknya nggak ada yang ngurus gitu, karena adik-adiknya juga sibuk kerja. Itu aku yang terlibat gitu loh, jadi capek banget gitu loh, dan aku tahu semuanya gitu loh yang terjadi sebenarnya. Enggak 100% tuh Bang Amar bener, enggak gitu. Cuman aku harus cari keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau emang bener dihukum, ya dihukumlah secara profesional gitu loh. Jadi kayak udah capek aja gitu loh ngurusin kayak gini, karena aku sudah terlalu banyak terlibat jauh gitu di bawah sama Bang Amar. Oke, udah ya. Tapi meruntuhkan komitmen dokter nggak sih untuk menemani Amar terus sampai nanti? Iya, kan aku bilang apa selesai sidang, balik lagi, nggak usah nangis, jodoh itu di tangan Allah, mau aku enggak. Semua ikhlas, aku ikhlas karena apa? Karena aku tahu saat itu kejadiannya lagi berhubungan sama aku. Egois nggak sih setelah Bang Amar ada kasus kayak gini aku ninggalin dia? Itu sangat egois. Kan setiap pertemuan sama pengacara, setiap pertemuan sama kepala KPR itu aku yang ketemu sama Om John. Tidak ada satupun saudaranya, tantenya, adiknya ada nggak ketemu. Sampai aku minta adiknya untuk bertemu aja, aku utus driver aku suruh jemput atau naik Grab jemput adiknya, suruh datang, karena biar gimana aku belum keluarganya Bang Amar, tetap adiknya gitu. Gitu, tapi kan nggak ada. Makanya kalau nggak ada siapa lagi yang mengurus Bang Amar sampai sejauh ini? Siapa? Nggak ada. Nggak punya hidup lagi dia ke depannya kalau nggak ada aku. Gitu loh. Jadi tolong lagi tuh bagi orang-orang yang pengen hancurin mental aku. Udahlah, aku juga kalau punya pilihan, ngapain juga gitu aku ngurusin Bang Amar. Orang aku juga bukan siapa-siapa kok. Ini bukan tentang soal hati, tapi soal kemanusiaan yang aku tahu jadi sebenarnya gimana gitu loh. Aku tahu dan aku tidak mencari tahu, tapi orang-orang itu yang ngasih tahu ke aku gitu, dan aku juga tahu keadaan di rutan itu seperti apa. Aku hampir tiap hari jenguk Bang Amar, hampir tiap hari, pagi siang. Aku bayangin apa sih namanya, sesi pagi, sesi siang, itu aku 2 kali datang. Ini wartawan yang selalu setia, tanya aja dia berapa hari aku ketemu di rutan, bawa apa aku tiap hari ke rutan. Jadi sangat tahu gitu loh apa kebutuhannya Bang Amar. Jadi untuk yang lainnya udah please fokus aja sampai sidangnya Bang Amar selesai. Ini kan udah selesai, kadar Allah, saksi nggak datang, ya udah itu dijalani Allah ya kan. Nanti tinggal putusan dari JPU itu seperti apa gitu. Udah itu aja. Oke? Tapi ketakutan terbesar dari Bang Amar mungkin apa?
nggak ada yang ngurus lagi, siapa lagi yang mau ngurus? Adiknya laki-laki, aku juga nggak bisa nyalain adiknya, adik kan laki-laki punya pekerjaan lain gitu loh. Yang kemarin saat kejadian itu aja kan harus aku yang ketemu sama si pengacara itu gitu, aku siapa emangnya kan gitu, Ibu HP. gitu loh. Jadi Kalau nggak ini nggak selesai. ya udah, iya dah. Nggak gitu juga bu, nggak gitu juga bu, sopan dong bu, Nggak sopan. nggak sopan bu, kayak Udah, gitu udah, bu. ini biar nggak berantem, udah selesai ya. Aku harus ketemu Bang Rahman sebentar, oke? Udah ya. Oke, makasih. Apa? Ibu jangan gitu lagi ya Bu ya, tolong. Kita juga kerja. Ya pastilah banyak lah. Namanya hidup ada yang suka dan tidak suka banyak gitu. Dia tidak lihat ada perjalanan apa sih perjuangan aku sama Bang Amar tuh kayak gimana gitu loh. Jadi udah cukup capek kayaknya aku gitu ya. Lihat TV udahlah, ini aku sudah membantu Bang Amar sampai sedemikian rupa, sudah tinggal serahin ya kan, semua tinggal pledo, itu udah urusan PH lah ya, bukan urusan aku lagi. Oke? Aku harus ketemu Bang Amar dulu ya. Oke.